Shalom New Joy Family, apa kabar semua? Puji Tuhan, kita boleh merayakan Natal bersama-sama meskipun secara online, tapi biarlah kita terus bersyukur atas kesempatan yang Tuhan berikan buat kita semua. Amin. Saudara, Natal tahun ini sangat berbeda dengan Natal-Natal sebelumnya. Tapi biarlah segala keadaan ini tidak mencuri sukacita yang Tuhan sudah sediakan buat kita. Biarlah kita terus mengingat arti Natal, di mana Kristus lahir di dunia untuk menyelamatkan setiap kita, umat manusia. Amin. Saya rindu untuk menaikkan satu pujian karena kita. Biar pujian ini mengingatkan kita bahwa karena kita Dia datang ke dunia ini. Tuhan berkati. Waktu kecil kita merindukan Natal, hadiah yang indah dan menawan. Namun tak menyadari seorang bayi telah lahir, bawa keselamatan untuk manusia. Waktu pun berlalu dan kita pun tahu anugerah yang besar dari Bapa yang relakan anaknya disiksa dan disalibkan di bukit Kalvari karena kasih, karena kita Dia menderita, karena kita Dia disalibkan agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Waktu pun berlalu dan kita pun tahu anugerah yang besar dari Bapa yang relakan anaknya disiksa dan disalibkan di bukit Kalvari karena kasih, karena kita Dia menderita, karena kita Dia disalibkan agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Selamat siang, New Joy Community Church, kawan-kawan dan saudara-saudara dimanapun kalian berada.
Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Betul? Siang hari ini di Amerika kita memasuki malam Natal, tetapi di Indonesia sudah masuk di hari Natal. Saudara-saudara, kita mengucap terima kasih kepada Tuhan, di mana beberapa minggu yang lalu kita telah membahas tentang Advent, lilin Advent, ya, yang dimulai dari lilin pengharapan, lilin damai, lilin sukacita, dan lilin kasih. Dan pada hari ini kita akan membahas atau mempelajari tentang lilin Kristus, di mana makna Natal itu ada di lilin Kristus tersebut. Kalau saudara melihat, biasanya kita mempunyai orang-orang yang komplit dari doa pembukaan, puji-pujian. Tetapi pada malam hari ini kita agak berlainan karena kita mempunyai banyak sekali perubahan, di mana orang yang memimpin puji-pujian dan memainkan lagu-lagu itu sedang beristirahat. Demikian juga kita dan termasuk saya sendiri, saya baru saja kehilangan saudara kakak perempuan saya yang paling tua. Tetapi kita bersyukur di mana Tuhan Yesus telah mengajarkan kepada kita, terutama pada waktu kita membahas tentang lilin sukacita, di mana sukacita itu tidak terpengaruh dengan keadaan apapun, karena Kristus sendirilah yang telah menjadi sukacita kita. Nah, siang hari ini kita akan mempelajari tentang lilin Kristus. Kita mengetahui tanpa Kristus kita tidak mempunyai harapan yang sejati di dalam hidup ini. Karena Yesus itu adalah pusat Natal. Ya. Beberapa ilmuwan berkata, bumi ini pada waktu dia berumur kira-kira 10 juta tahun, saya kurang tahu itu menurut arkeolog, ilmuwan itu mengatakan di mana bumi itu tidak akan mampu lagi menampung kehidupan manusia. Karena matahari akan bertambah panas, sehingga ini membuat orang takut untuk menaruh segala pengharapannya di dunia ini. Karena di suatu waktu nanti itu akan lenyap. Ya. Kita tidak mengetahui itu kapan, dan kita mengetahuinya pun dari firman Tuhan. Dan karena kita ini adalah orang percaya, maka firman Tuhan itu adalah merupakan guidance kita. Ya. Tentu saja kita tidak mau mengalami hal-hal seperti itu, tetapi kita harus percaya dan taat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, dan di balik firman Tuhan itu ada kebenaran yang lebih bagus dan lebih baik tentang bumi kita ini. Terutama kalau kita baca dari 2 Petrus 3 ayat 10, itu ditulis, tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan lenyap. Itu sangat menakutkan, saudara-saudara. Tetapi bagi orang percaya itu merupakan satu kabar gembira. Mengapa? Karena Tuhan menjanjikan Dia akan membuat langit yang baru
dan bumi yang baru, yang dimana di langit dan bumi yang baru itu tidak akan ada lagi bencana, tidak akan ada lagi kejahatan, ya, sehingga benar-benar merupakan satu pengharapan yang mulia bagi kita, ya. Pengharapan itu lah yang terus memotivasi kita untuk selalu boleh percaya dan beriman kepadanya. Karena satu waktu nanti Tuhan akan membuat bumi dan langit ini menjadi baru dan kehidupan manusia itu lebih sempurna. Kalau saya pikir secara akal, itu masuk akal. Karena manusia itu hanya bisa berusaha, dan dengan pertolongan Tuhan, Dia akan menyempurnakan kehidupan kita. Itulah yang menjadi pengharapan buat kita. Dan pengharapan itu hanya di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Ya, itu yang pertama. Lalu yang kedua, dikatakan tidak ada damai sejahtera tanpa Kristus. Kita tahu Tuhan Yesus itu datang untuk memberikan kita damai sejahtera. Apa maksudnya damai sejahtera? Maksudnya Tuhan Yesus mendamaikan kita dengan Allah Bapa yang Maha Kudus dan Maha Suci. Kita yang berdosa, karena Yesus Kristus, Dia mendamaikan kita dengan Allah Bapa. Dan hasilnya, maka kita pun mempunyai damai di dalam hati kita. Kita bisa berdamai dengan diri kita sendiri, sehingga konflik-konflik kejiwaan di dalam hidup kita yang mungkin kita dapati dari keluarga, dari pergaulan kita sehari-hari, atau kehidupan sehari-hari yang dimana tidak sempurna, yang membuat orang suka depres, suka kecewa, suka sakit hati. Tetapi kalau kita serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus, maka kita boleh mempunyai kekuatan untuk menerima itu semuanya sebagai sesuatu yang kita bisa mengertikan di mana hidup kita ini di dalam dunia yang belum sempurna. Dan Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita. Sehingga dari sana jugalah kita bisa berdamai dengan orang lain. Kita bisa berdamai dengan orang lain yang tidak kita sukai. Kita bisa berdamai dengan orang lain yang mungkin menyakiti kita. Kita tidak membalas. Ya, karena itu semuanya didapat dari damai yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus ke dalam hati kita. Dan satu waktu juga kita percaya satu waktu nanti di bumi ini tidak lagi ada perang atau konflik. Karena semuanya itu akan didamaikan oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Ya. Pemimpin agama, pemimpin Katolik, termasuk ahli-ahli psikologi pun tidak bisa memberikan damai yang sejati. Hanya Tuhan kita Yesus Kristus itulah kita bisa mendapatkan damai sejati dari Dia. Dan itulah di mana Tuhan Yesus itu datang ke dunia untuk memberi damai sejahtera kepada umat manusia, terutama bagi orang yang percaya kepadanya. Itu yang kedua, saudara-saudara. Lalu yang ketiga, tidak ada sukacita di dalam Kristus. Kegembiraan itu sifatnya sementara, sehingga di dalam kehidupan kita terus berusaha untuk mendapatkan kegembiraan dari hal-hal yang kita bisa lihat hanya dengan mata. Tetapi sukacita yang diberikan oleh Tuhan Yesus itu ada mendalam di dalam hati kita. Dan sukacita itulah yang membawa kita ini masuk di dalam
sukacita yang diberikan oleh Tuhan. Maksudnya seperti ini. Ada sebagian orang yang dimana masa Natal itu mereka mengalami kehilangan orang yang mereka cintai. Mereka kehilangan sesuatu yang sebenarnya sedang mereka harapkan di masa Natal mereka bisa bergembira. Tetapi kita bersyukur Tuhan Yesus memberikan sukacita kepada orang yang sedang berduka. Artinya Tuhan Yesus itu memberikan kekuatan sehingga orang yang berduka cita itu bisa melalui bersama-sama dengan Tuhan Yesus, sehingga mereka bisa merasakan sukacita yang tidak sama dengan dunia ini. Mereka bisa bergembira juga di dalam Kristus dalam masa Natal ini pada waktu mereka mengalami tragedi di dalam keluarga mereka. Karena sukacita itu melebihi kesedihan yang mereka alami. Dan itu yang ketiga. Dan yang keempat, tidak ada kasih sejati di dalam Kristus. Kita bisa melihat kasih Yusuf kepada Maria. Yusuf tidak curiga atau dia tidak marah kepada Maria mengapa dia mengandung tanpa pertubuhan dengan dia. Tetapi Yusuf begitu mengasihi Maria sehingga Yusuf mengawal Maria sampai dia melahirkan Yesus. Demikian juga Maria mengasihi Yesus. Kita bisa melihat di dalam gambar Natal di mana Maria membungkus bayi Yesus dengan lampin yang hangat sehingga bayi Yesus itu tidak kedinginan. Kita bisa melihat begitu besar kasih mereka. Sama seperti juga kalau kita merenungkan kasih Bapa itu juga kepada kita sebagai orang berdosa begitu besar sehingga dia mau mengirimkan anaknya yang satu-satunya untuk menjadi juru selamat kita di dalam kehidupan ini. Ada Allah, ada kasih. Kita bisa melihat hubungan yang begitu intim antara Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Diikat sedemikian rupa dengan kasih satu dengan yang lain. Tiga pribadi di dalam satu Allah. Itulah kasih saudara-saudara. Dan juga saudara bisa bayangkan atau saudara bisa renungkan kalau saya memberikan satu ilustrasi. Kalau kita mendaki gunung, dari bawah lalu kita menyelusuri sungai, terus naik, kita melalui tebing, kita melalui hutan-hutan, terus naik ke atas. Lalu kita sampai ke satu sumber mata air. Lalu kita mengetahuilah, oh dari sinilah air itu datang. Mengalir dari sumber mata air di atas gunung itu. Demikian juga kasih yang ada di dalam hati kita, kalau kita telusuri, itu datangnya dari Allah yang adalah kasih untuk kita. Jadi demikianlah saudara-saudara, dalam masa-masa Natal kita boleh selalu mempunyai harapan. Kita boleh selalu mempunyai damai. Kita boleh selalu mempunyai sukacita. Dan kita boleh selalu mempunyai kasih. Karena kita mempunyai Tuhan kita Yesus Kristus yang
merupakan pusat Natal. Saya ingin mengucapkan sekali lagi kepada saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Merry Christmas, Selamat Natal, dan Tahun Baru. Mari kita tutup dengan doa, kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, kami boleh mengucap syukur dan terima kasih di mana Engkau adalah sumber segala pengharapan. Engkau adalah sumber segala damai, dan juga Engkau adalah sumber segala sukacita dan juga sumber kasih. Biarlah kiranya di masa Natal ini kami bisa mengingat atas kelahiran-Mu ke atas dunia ini sebagai juru selamat untuk memberikan kami pengharapan, damai, sukacita, dan kasih. Kiranya biarlah kita terus selalu memuji Tuhan. Biarlah kita selalu mengenang Dia, bergembira, bersukacita, mengalami damai dan kasih yang berasal dari surga. Berkati jemaat-Mu satu persatu, berkati mereka di dalam masa Natal ini dengan damai sejahtera dari Tuhan, dan kiranya Tuhan boleh menyertai masuk ke ambang pintu di tahun 2021 dengan penuh harapan, di mana tahun 2021 akan lebih baik, akan lebih damai, akan lebih memberikan pengharapan, dan juga memberikan kami kasih yang sejati daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami boleh berdoa dan mengucap syukur hanya kepada Tuhan saja. Amin.
and Happy New Year, and God bless you. The hill far away stood an old rugged cross, the emblem of suffering and shame. And I love that old cross where the dearest and best for a world of lost sinners was slain. So I cherish the old rugged cross till my trophies at last I lay down. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. Halo, selamat tahun baru dan Natal yang meriah, penuh damai sejahtera. Semoga semua diberkati dengan limpah dan diberi kesehatan yang sempurna. Amin. Merry Christmas and Happy New Year to you and family. Kami sekeluarga mengucapkan selamat Hari Natal 2020 dan Tahun Baru 2021 untuk keluarga New Joy dan semua saudara-saudara dan teman-teman dimanapun kalian berada. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Hello everyone, we want to wish you a Merry Christmas and Happy New Year to 2021. Hopefully next year we will be better. Wish you all the best. Amen.